Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama Miss Ruth Loide Sembayang selaku dari guru bimbingan konseling. Sebelum Miss memperkenalkan tentang sekolah kita, kondisi sekolah kita, mari kita saksikan tentang pola hidup bersih dan sehat. Inilah awal di mana siswa kita diseberangi dibantu oleh security kita dengan hati mereka yang senang karena aman dan nyaman di sekolah ini, ngobrol dengan teman-teman. Kita lihat di sini ada juga siswa kita yang minta tolong kepada security kita untuk menitipkan makanan ataupun kehilangan, pasti akan dibantu oleh security kita supaya tempat makan dan peralatannya tetap aman. Kayak esok harinya mereka pun merasa senang karena sudah dibantu oleh security sekolah kita. Setelah itu mereka ngobrol dan akan memasuki kelasnya dengan suasana sejuk, tenang, nyaman di sekolah kita ini. Kita lihat di sini perasaan kakak kelas kita lah. Ini dia kondisi sekolah kita di pagi hari dengan cuaca yang sejuk, sekolah kita yang penuh hijau. Kita pun bisa melakukan kegiatan cuci tangan sebelum kita memasuki kelas. Karena apa? Di sini di sekolah kita tersedia wastafel. Kita lihat juga penuh hijau kan sekolah kita. Kita lihat dengan sejuknya tanaman-tanaman di depan sekolah kita, di lapangan kita, sehingga di saat pagi hari, saat olahraga, kondisi di mana siswa kita masuk ke lobi untuk masuk ke dalam kelas. Suasana seperti ini kita lihat teman-teman kita, kakak kelas kita, bahkan satu kelas kita pun ngobrolnya sangat asik ya. Mereka bisa berdiskusi setelah belajar ataupun sebelum belajar atau bertanya dengan teman, sehingga pun kita lihat sendiri merasa nyaman di dalam kelas kita masing-masing. Kita lihat juga kondisi di kelas kita penuh dengan suasana sejuk karena ada AC2, ada infokus, ada jam dinding, dan sekolah kita sangat-sangat aman karena ada apa? Karena ada CCTV aktif di kelas kita masing-masing. Setelah kegiatan anak PMR kita membagikan TTD untuk siswi, terjadi gempa yang sangat-sangat menakutkan untuk kita, sehingga anak ekskul kita memberitahu bagaimana cara kita untuk pertolongan pertama yang kita lakukan di dalam sekolah supaya kita tidak khawatir dengan apa yang terjadi di saat di sekeliling kita terjadi bencana. Dan akhirnya selesai gempanya, sudah tenang, semua kembali ke tempat duduknya masing-masing dan pulang dengan kondisi ketakutan. Di saat kegiatan ekskul berlangsung di lapangan, ternyata ada seorang siswa kita yang mengalami kecelakaan, mungkin jatuh dari motor ya teman kita. Itu satu kelas kita kenapa nggak pakai baju seragam ya, mungkin dia lagi ada kegiatan lain atau apa, tapi tetap ditolong dengan anak-anak PMR supaya apa? Supaya kita ada rasa empati, simpati, dan peduli dengan sesama teman kita, sesama manusia ataupun adik kelas kita.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan, pemberantas, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, serta pesan hidup tanpa adanya narkoba. Yang pertama, kita akan membahas tentang pencegahan narkotika lewat Aksi Nasional P4GN. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika P4GN dalam kategori bidang pencegahan diantaranya peningkatan kampanye tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Yang pertama, sosialisasi kepada ASN, TNI, dan Polri. Yang kedua, penyelenggaraan Hari Remaja Internasional. Yang ketiga, promosi generasi berencana atau genre di sekolah, kampus, dan kampung. Yang keempat, pendirian 5 pusat informasi edukasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di wilayah rentan narkoba. Deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Yang pertama, pelaksanaan tes urin kepada pegawai ASN maupun calon ASN. Yang kedua, pembentukan satgas atau relawan anti narkoba. Yang ketiga, kerjasama internasional terkait P4GN. Selanjutnya, pengembangan pendidikan anti narkotika dan prekursor narkotika. Yang pertama, pengembangan topik anti narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM terkait upaya pencegahan dan narkotika pada anak. Pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pelaksanaan pelatihan kader pemuda anti narkotika dan prekursor narkotika. Yang kedua, pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika. Yang terakhir, kita akan membahas tentang pesan hidup tanpa narkoba. Yang pertama, olahraga teratur. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Ketiga, berpikir sehat. Keempat, berkomitmen untuk tidak menggunakan narkoba. Yang kelima, pandai memilih teman. Dan yang keenam, orang tua sebagai sahabat anak. Mari sama-sama kita katakan tidak pada narkoba. Say no to drug. Milenial yang sehat tanpa narkoba menuju Indonesia Emas. Sekian dari video yang telah kita nonton bersama. Kiranya apa yang menjadi tontonan hari ini, materi hari ini berguna dan bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian fasilitaskan di sekolah ini dan bisa kalian lakukan dengan baik, dan kiranya yang menjadi materi hari ini bisa kalian lakukan dan nikmati manfaat di dalam diri sendiri. Sekian dari tutur kata Miss ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya, dan kita bisa ketemu nanti di lain waktu dan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.